Tapi pada saat SMP saya punya satu mata pelajaran favorit, itu fisika. Fisika. Nah, fisika. Oh. Jadi pas masuk di MAN kan ada penjurusan. Kita Ya. disuruh pilih jurusan. Karena cita-cita saya mau menguasai fisika itu, karena tertarik, kayaknya saya ambil jurusan IPA. Itu karena ada mata pelajaran fisikanya itu. Jadi memang dari SD suka memang hitung-hitung ya? Iya, alhamdulillah suka. Kebalikannya sama saya guys. Saya itu pokoknya paling menghindar kalau masalah hitung-hitungan. Iya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ini sekarang saya sedang berada di Parape ya. Nah, Parape, ini saya sedang di pinggir pantai ini. Oke, sekarang ini luar biasa sekali karena saya bersama dengan salah satu teman saya dulu waktu sekolah di MAN Lampa. Ini ada yang kenal ini? Mungkin bisa perkenalkan nama dulu ya, siapa tahu orang-orang lupa. Untuk teman-teman alumni yang mungkin menonton podcast kali ini, ada yang kenal saya, masih ingat Nur Malasari. Jadi kami sama-sama alumni dari MAN Lampa, sekarang lebih dikenal dengan nama MAN 1 Polman tahun 2011 ya. Tahun 2011. Iya itu ya. Nah, jadi dulu apa nih? Memang sama kelas Ki ya? Enggak, bukan sama kelas. Letting ya? Letting tapi enggak sama kelas. Saya dulu di IPS. IPS ya. Kalau malah dulu di mana? Saya dulu di kelas 3 IPA 1. IPA ya? Ya, IPA 1. Oke nih. Tapi memang dulu waktu sekolah di MAN jarang komunikasi di. Bukan jarang, enggak pernah, kapan deh? Ya, cuman ketemu begitu. Cuma baku lewat-lewat saja. Tahu nama? Tahu nama. Tahu nama saja. Saya tahu malah ini karena memang ya salah satu siswa memang juga berprestasi di MAN. Oh tidak. Beda sama saya ya begitulah. Oke, ini sekarang saya sedang ini guys ya, di tempat ini salah satu tempat wisata yang ada di Majene, tepatnya di Parape. Jadi buat kalian ini yang ingin jalan-jalan bisa ke tempat ini, sangat indah sekali. Oke, kita ngobrol-ngobrol sedikit dulu ya. Oke, boleh. Sebelumnya saya mau tahu ini Mala sudah menikah atau belum? Tahun ini belum. Tahun ini belum. Berarti tahun depannya? Insya Allah disegerakan. Disegerakan. Berarti sudah ada calonnya? Ya, insya Allah disiapkan sama Tuhan. Oke, wah luar biasa ini. Tapi memang ya yang namanya juga orang cantik lah pasti. Tapi terlambat menikah. Rata-rata temanku itu yang di MAN hampir sudah semua menikah untuk perempuannya. Tetapi memang kalau umur ya sudah bisa nih. Insya Allah. Kan sudah masuk berapa? 29, 30? Ya, masuk 30 tahun ini. Masuk 30. Ya, teman-teman juga tahun ini satu persatu sudah mulai melepas masa lajangnya. Teman-temanmu yang di IPA ya? Ya, jadi insya Allah ya menyusul satu-satu. Menyusul satu-satu. Oke, ini sekarang saya mau tanya-tanya dulu ini. Kegiatannya sekarang apa? Kegiatannya sekarang normalnya itu saya mengajar kalau pagi sampai sore. Ya, kenapa sampai sore? Karena saya mengajar tidak di satu sekolah saja. Ada satu sekolah formal, ada satu yang non formal. Jadi yang non formal itu mengajarnya dari siang sampai sore. Kemudian saya juga ambil siswa privat. Jadi saya ke rumah siswa, kemudian mengajar 2 kali seminggu. Jadi itu kegiatan rutinnya selama kalau tidak libur. Jadi mengajarnya di sekolah mana? Mengajarnya yang formalnya itu. Alhamdulillah di MTS Al-Ikhlas Lampoko. Iya. Pesantren Lampoko ya. Sejak 2016 di sana mengabdi. 2016. Jadi 2015 lulus kuliah. 2016 sudah masuk di sana mengajar. Oke. Yang non formalnya itu tadi dibilang? Yang non formal itu kan ada satu pesantren di Parape, Campalagian. Pesantren Salafiyah. Pesantren Salafiyah. Di sana kan dia fokusnya kitab kalau pagi. Jadi di sana juga ada program belajar umum. Belajar umumnya itu 20% dari
100% pembelajaran. Jadi 20% itu dipakai dari jam 2 siang sampai jam 5 sore. Itu belajar umum. Gitu. Jadi saya ambil mata pelajaran IPA di sana. Itu Parape. Oke guys. Terus privat. Privat. Nah, privat ada berapa anak-anak yang diajar privat? Sekarang kalau kemarin itu sempat 3 orang. 2 SMP, 1 SD. Sekarang 1 SMP, 1 SD. Itu mengajarnya sekali seminggu? 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. 2 kali, yang SMP 1, yang SD 1. Oke, wah. Padat ya? Padat memang. Luar biasa. Makanya saya ambil hari ini, sekarang kan hari Minggu ini ya. Jadi ada waktunya untuk bisa ini ngobrol-ngobrol ini ya. Luar biasa sekali. Oke, saya mau tanya juga ini. Itu kan waktu sekolah di Mandula ambil jurusan IPA. Iya. Nah, kenapa jurusan IPA yang diambil itu? Memangnya ada apa dengan IPA ini? Kenapa bukan apakah memang dari SMP sudah suka memang pelajaran begitu atau bagaimana? Sejak SD itu semua mata pelajaran sebenarnya tidak ada yang tidak disukai. Ya, karena pada dasarnya saya dari kecil suka belajar. Ya, suka belajar. Tapi pada saat SMP saya punya satu mata pelajaran favorit, itu fisika. Fisika. Nah, fisika. Jadi pas masuk di MAN kan ada penjurusan. Kita disuruh pilih jurusan. Karena cita-cita saya mau menguasai fisika itu, karena tertarik, kayaknya saya ambil jurusan IPA. Itu karena ada mata pelajaran fisikanya itu. Jadi memang dari SD suka memang hitung-hitung ya? Iya, alhamdulillah suka. Kebalikannya sama saya guys. Saya itu pokoknya paling menghindar kalau masalah hitung-hitungan. Ya kan minatnya orang kan beda-beda, bakatnya juga beda-beda. Wah. Jadi sekarang mengajarnya IPA juga. Kalau di pesantren apa yang diajarkan? Sekarang mengajar IPA terpadu namanya. IPA terpadu. Kan kalau zaman kita dulu kan waktu SMP IPA itu dibagi 3. Ada fisika, ada kimia, ada biologi kan. Ingat toh? Ya. Nah, kalau sekarang itu IPA sudah terpadu semua. Jadi satu mata pelajaran IPA, di dalam ada fisika, ada kimia, ada biologi untuk tingkat SMP-nya, MTS. Oh begitu ya. Iya, untuk tingkat MTS sama MA-nya juga? MA-nya tidak, kalau MA kan masih menjurus. Cuman kalau MTS SMP yang itu sekarang yang IPA terpadu ya namanya. Jadi saya 1 kali mengajar ya biologi, kimia, fisika juga dalam 1 tahun ajaran itu. Gitu. Terus memang yang diajarkan IPA saja ya? Nggak mengajar pelajaran lain begitu? Kayak apa ya? Kayak matematika, bahasa Inggris? Nah, kan kalau yang di sekolah memang mata pelajaran IPA, tapi privat ini saya mengajar matematika SD, kemudian bahasa Inggris SMP. Karena ya anaknya mau belajar bahasa Inggris dasar, kebetulan alhamdulillah saya tahu dasar sedikit. Jadi saya ambil privat ini SMP bahasa Inggris mengajar dengan matematika SD. Yang privat ya? Iya, yang privat. Tapi kalau untuk mengajar di sekolah khusus pelajaran IPA saja? Iya, IPA. Kan kalau belajar IPA fisika itu ada matematikanya juga. Iya, betul sih. Jadi mau tidak mau kita mengajar juga hitungan di dalam kelasnya. Oke. Ya. Jadi sejak tahun 2016 sampai sekarang. Alhamdulillah masih mengabdi sampai sekarang. Sudah lama sekali ya mengabdinya. Tidak dirasa. 2016. Masuk 7 tahun, alhamdulillah. Masuk 7 tahun. Ya mudah-mudahan sih bisa ada pengangkatan. Iya. Ya itu kembali ke rezeki masing-masing. Kalau pengangkatan. Tapi sabar-sabar jika artinya tidak pernah kayak semacam mengeluh ya. Ya. Kenapa ini begini? Sebagai manusia biasa pasti mengeluh ya. Pasti kalau sudah capek kerja tapi penghargaannya terasa kurang, pasti ada mengeluhnya. Iya. Apalagi kita itu tidak ada dibilang jaminan kalau libur ya gaji juga libur. Nggak sama dengan ASN. Nah, itu honorer itu dinilai berdasarkan kinerja, tapi sisi positifnya itu dijadikan motivasi. Kapan? Karena prinsipnya kan honorer itu kalau enggak kerja enggak dibayar. Nah, jadi kita jadikan itu motivasi supaya rajin ke sekolah mengajar. Gitu ya. Tuh, ya positifnya saja diambil. Oke, luar biasa sekali guys.
Kita lanjut lagi ya. Iya. Oke. Itu kan tadi seputar anunya ya, kegiatannya di sekolah Nur Malasari. Kegiatan di luar mungkin ada atau usaha lain selain daripada mengajar di sekolah itu ada juga ya? Sebenarnya ada banyak. Pertama, saya kan orangnya juga suka berorganisasi, ya. Organisasi. Jadi sejak kembali ke Polewali Mandar ini lulus kuliah, saya sering ikut kegiatan-kegiatan yang organisasi seperti kegiatan lingkungan hidup atau event festival, itu sering jadi panitia-panitia di situ. Kemudian kalau di desa aktif juga jadi anggota Karang Taruna dan remaja masjid sampai sekarang, alhamdulillah. Nah, kemudian mulai tahun lalu itu, Juli tahun lalu, saya buka usaha sama satu teman. Ya. Karena kami membaca pasar, kita kan punya hobi jalan-jalan, traveling, jalan camping di gunung atau di pantai. Jadi kita buka peluang usaha penyewaan tenda dan alat-alat outdoor seperti itu. Jadi itu usahanya tadi alat-alat tenda ya? Iya, alat-alat outdoor, tenda, matras, kompor. Oh, kompornya juga? Iya, kompor, tabung. Semua keperluan camping. Ya. Wah, itu dari apa namanya, modal sendiri atau ada ditemani kerjasama? Ini saya kan usaha berdua sama teman yang sehobi. Saya punya teman suka camping banyak, cuman ada satu orang yang inisiatif ke saya, bagaimana kalau kita kerjasama pakai modal pribadi berdua. Kemudian kita buka usaha ini di rumah. Nah, jadi posisinya itu di Lapeo, tepatnya di rumah saya kan di Lapeo. Jadi kita modal sama-sama 50%, kemudian kita bagi tugas, ada yang untuk perawatan alat, kalau saya mungkin admin, bendahara, dan lain-lain. Jadi itu dijalankan dari Juli 2022 sampai sekarang, alhamdulillah. Sampai sekarang ya? Ya. Itu semenjak usaha itu ada apa namanya? Artinya ada penambahan modal ya? Ada tambahan-tambahan semenjak itu? Ini kan kita bedanya kalau kita mau dibilang bisnis dengan jualan, kalau jualan itu kan sifatnya jangka pendek, dia menjual sesuatu langsung dapat untung. Nah, kalau kita ini anggap sebagai bisnis, artinya kita mau investasi jangka panjang. Jadi kalau modal sudah kembali, itu modal kita putar lagi, kita beli barang, tambah barang terus sampai insya Allah kita mau kasih jadi besar ini usahanya. Jadi investasinya jangka panjang. Begitu. Itu rencananya. Rencananya begitu ya. Jadi mau dikasih besar memang. Kalau bisa buka toko sendiri, bukan di rumah lagi. Itu ruko lah. Ada begitu. khusus tokonya ya. Iya. Tapi usahanya itu masih tetap sama teman atau mau bangun sendiri? Kalau sampai saat ini masih kerjasama sama teman, karena kan yang namanya begitu kan susah juga kalau sendiri, karena sama-sama punya pekerjaan pokok. Nah, jadi siapa lagi yang luang, dia lagi yang mengurus lapaknya. Gitu. Nah, ini kan lagi usaha itu ya, camping. Itu kalau misalnya ada orang yang mau sewa begitu, nah caranya bagaimana? Nah, ini kan pertama kita promosinya lewat sosial media. Sekarang kan apa-apa sosial media. Ya, betul. Apa-apa sosial media. Jadi kita galakan di sosial media, WA, Instagram, Facebook. Pasar kita ada banyak. Kalau WA kan kontak-kontak terdekat. Kemudian kalau sudah promosi begitu kan ada juga namanya dari mulut ke mulut. Bilang, oh itu saya sewa di sini, di sana saja dekat. Jadi sekarang tanpa promosi pun biasa tiap weekend itu rame. Ada yang masuk chat, ada ini kak, atau datang langsung di rumah, tukar tabung dan lain-lain. Jadi awalnya promosi sosial media, kemudian dari mulut ke mulut itu, jadi banyak yang tahu. Banyak banyak stoknya ya? Ya, kalau sekarang alhamdulillah itu tenda kami masih sedikit, belum sampai 10, baru sekitar 5 sampai 6 lah. Termasuk kalau termasuk barang pribadi ya di atas itu. Kalau kita mau sewa
satu malam misalnya itu keseluruhan mulai dari tendanya, matrasnya, kompornya, satu set ceritanya. Iya, iya. Nah, itu berapa itu? Supaya orang-orang juga tahu tuh, siapa tahu ada yang mau juga pergi camping tidak tahu Nah, kalau sampai saat ini kan kita ada brosurnya ya, ada brosur itu ada daftar brosur. harga di situ. Biasa kita Oh, kasih, beda-beda ya? ya beda-beda. Kita kasih lihat ini harganya kalau tenda kapasitas 3-4 orang misalnya, itu harganya 25 satu malam. Kalau tenda kapasitas 2 orang itu 20 satu malam. Kompor segini, kalau kompornya satu paket sama tabung, kurang harganya begini dan lain-lain. Jadi per 24 jam. Jadi kalau lewat 24 jam itu kadang kita tambahi di cas ceritanya harganya. Hitungannya 2 hari kalau sudah lewat. Hitungannya 2 hari. Ya, sudah lewat dari 24 jam. Oke. Ya. Begitu ya. Termasuk kerusakan, kalau ada kerusakan itu kita kasih bayar juga. Yang bayar yang sewa. Ya, kalau misalnya kerusakannya berat. Ya, kalau kerusakannya berat itu kita kasih denda. Tapi kalau kecelakaan misalnya, maksudnya kecelakaan, ya ini orang kecelakaan, misalnya ditabrak motor, dia juga kecelaka, alat tak juga rusak, bagaimana itu? Nah, kalau ini kembali lagi dia kerusakannya bagaimana. Ini kan sebenarnya kalau kita sudah serahkan ke penyewanya itu tanggung jawabnya ya. Jadi biasa kita Tapi kasih setengah dari setengah ya. Ya, setengah dari harga perbaikan biasanya. Oh, begitu. Kan bukan juga yang harga-harga tinggi kalau tenda. Kan biasanya yang rusak frame-nya, yang frame yang itu yang besi-besinya kalau tenda itu yang paling sering rusak itu frame. Yang kalau enggak robek ya anunya. Ya kalau yang robek itu biasa karena kelalaiannya juga, misalnya panci yang panas ditaruh di dalam tenda atau merokok, itu diperingatkan memang sebelumnya jangan merokok di dalam, jangan panci panas diletakkan di dalam karena merusak barang. Tuh. Gitu ya. Oke. Jadi wah luar biasa ini dari Malasari ya. Sampai daripada mengajar juga sudah punya usahanya. Dan kecil. Tahun depan menikah ya, insya Allah. Wah. Kalau bisa tahun ini. Kalau bisa tahun ini. Ya doakan. Amin. Ya, amin. Mudah-mudahan. Ya. Tapi memang sih waktu Diman juga banyak kayaknya suka cowok. Oh, kembali ke masa lalu ceritanya nih. Kembali ke masa lalu. Ya namanya kalau anak sekolah, kalau kayak saya dulu kan ambisinya belajar. Jadi tidak tertarik sama begituan mungkin. Begitu ya? Iya, tapi ya sempat ada ya hubungan-hubungan dekat seperti itu. Tapi lebih fokus memang belajar. Iya. Kalau saya dulu waktu di mana apa enggak tahu enggak pernah belajar, enggak pernah bergaul main-main saja. Ya memang. Ya, jadi untuk anak sekolah nikmati saja dulu main-mainnya. Nikmati dulu main-mainnya, nanti ke belakang baru menyesal. Baru stres. Baru stres. Oke, ya. Luar biasa ini ya, memang Malasari ini. Ini sudah apa tadi itu masalah itu tadi usahanya apa? Usaha campingnya. Iya. Itu kalau ada yang itu kalau kita dihitung ada dalam 1 minggu itu ada yang sewa kira-kira ya. Itu terdata. Dalam 1 minggu rata-rata ada biasa 3 sampai 4 penyewa. Kadang bahkan tidak weekend pun ada yang datang. Kalau misalnya anak sekolah yang pramuka. Oh, disewa juga. Kadang anak pramuka sewa langsung banyak, ya kan? Tuh. Jadi ya. Musiman juga, ya musiman. Ya. Kalau musim hujan kurang lagi kalau musim hujan karena tidak ada orang yang pergi camping kalau musim hujan. Jadi inspirasinya dari itu karena dulunya memang suka camping. Dulu sampai sekarang pun masih hobi. Sampai sekarang suka camping. Ya, suka camping, kemana lagi teman pergi ya kita pergi lagi. Kalau ada lagi tempat baru, kayak bagus ini tempat, pergi Ki, ayo. Tuh. Jadi, itu campingnya biasa sampai tapi 1 malam aja? Iya, 1 malam sih. Enggak pernah sampai ya. Kalau camping itu biasa pergi berapa orang? Tergantung siapa lagi yang bisa ikut. Kalau misalnya saya ikut, kalau misalnya camping Ki, kalau misalnya ikut Kak, diajak kira-kira itu bisa dibawa? Bisa bawa teman. Kita kan baku panggil-panggil juga. Begitu ya. Cuman kalau di grupku ada 5 orang itu yang memang
anggota awalnya yang selalu pergi ya. Kalau bawa teman lagi, bawa teman. Siapa lagi yang bisa. Kalau tidak bisa lagi ya yang ada saja yang pergi. Yang ada saja. Iya. Kalau di Majene ini, di tempat mana biasa ditempati camping? Kalau daerah-daerah Majene. Pernah ke daerah Majene ya? Camping ya? Kalau daerah Majene, seingatku belum pernah kalau camping. Belum pernah? Terus di mana? Baru sekitar Ampol Mamasa pernah. Wah, Ya, masa? Bulo, Oh, Bulo ya. Kunyi. Tentunya yang paling dekat dari rumah, Pantai Bak Batoa. Karena kayak butuh bendera. Butuh bendera juga. Dan lain-lain. Ya, begitulah. Orang kalau namanya hobi ya pasti akan pergi. Mungkin pernah juga ke Tator mungkin ya? Tator? Camping. Oh, belum pernah. Batal itu hari. Oh, tapi Tator, pernah rencana? Ya, pernah rencana ke Tator. Bahkan pernah rencana ke Malino yang bagian atas itu yang gunung. Malino. Cuman ya susah kalau orang kerja kan. Kalau tidak bisa lagi ketemu waktunya, batal lagi. Begitu deh. Iya. Ya, oke, Nurmalasari. Ya. Luar biasa ya. Ini kan sekarang sudah jarang ya bertemu dengan teman-teman. Tapi masih biasa komunikasi ya. Apakah lewat WA, chat. Tapi khusus teman-teman IPA-nya saja ya. Alhamdulillah kalau teman-teman IPA ada beberapa memang yang masih aktif ketemu. Ya, maksudnya kita tiap 1 bulan, 2 bulan, ayo kumpul lagi yang memang satu geng dulu waktu sekolah. Nah, ini sering ketemu ditambah beberapa teman lain yang ada juga mungkin temanku ya. Ya, Ulan. Dari PS. Ulan. Oh iya, Ulan. Ulan itu sering juga sama. Jadi kalau ada lagi waktu kosong ayo ketemu lagi. Jadi itu kan juga menjalin silaturahmi. Jadi kalau ada apa-apa di angkatan ini ada acaranya teman, kita datang rame-rame. Jadi saya termasuk yang rajin pergi ke kondangan kalau ada undangan. Ya, hampir semua itu kalau ada undangannya letting pasti pergi. Kemudian kalau masalah berteman kan saya suka tambah teman. Jadi bukan cuma teman-teman sesama alumni, junior, senior, itu aktif juga di WA, sering baku komen. Kemudian teman-teman organisasi di Campalagian itu kan banyak teman-teman organisasi, teman-teman kelas inspirasi, tahu kan kelas inspirasi yang guru mengajar di daerah pedalaman itu. Ada perkumpulannya juga itu ya? Iya, ada setiap tahun itu, hampir setiap tahun ada kegiatan kelas inspirasi untuk guru. Mengajar, bukan guru sih, profesi apapun bisa masuk mengajar 1 hari di kelas di pedalaman, itu kelas inspirasi namanya. Ikut ke juga di situ dalamnya? Nah, pernah ikut 1 kali angkatan ke-6, kelas inspirasi 6. Mirip-mirip sama 1000 guru. Oh. Tuh. Jadi memberi inspirasi ke anak sekolah, anak SD di pedalaman. Pernah ke juga pernah ke kayak memberikan semacam seminar? Seminar? Ya pokoknya cara-cara motivasi lah. Atau mungkin pengajian? Kalau semacam narasumber belum pernah jadi narasumber, tapi kalau sebagai event organizer mengadakan kegiatan itu sering. Oh, kita yang ngadakan. Nah, kayak festival, tahu festival Lapio Bari Festival. Lapio, tahu. Nah, ada itu festival tahunan, sudah 3 kali. Itu saya selalu ikut andil jadi panitia di dalam situ festival. Kemudian ya kegiatan tahun lalu itu festival Ramadan di Masjid Besar Imam Lapeo. Festival Ramadan itu. Oh, kita juga itu di dalamnya kan remaja masjid yang aktif kemarin. Jadi remaja masjidnya ke ini masjid di Lapeo. Iya, alhamdulillah. Baru dikukuhkan kemarin, cuman belum ada strukturnya dibuat karena ketuanya masih di Jogja kuliah. Alhamdulillah kemarin aktif, banyak kemarin anak-anak kan ikut lomba-lomba festival yang ceramah,
sirah nabawiyah, ada mengaji, hafalan surah pendek, salawat dan lain-lain. Jadi kalau Ramadan ini Nah, ada juga rencana mau bikin? Ini belum ada kabar dari DKM, Dewan Kemakmuran Masjid. Nah, kalau tidak ada kabar lagi mungkin Tidak. beda lagi kegiatannya, mungkin bukan lagi festival, mungkin kegiatan lain lagi yang diadakan di Mungkin masjid. semacam pesantren, mungkin di Iya, pesantren mungkin. ke Ramadan. Iya. Oke, tapi memang sering sering melaksanakan kegiatan-kegiatan di. Iya. Ya, terutama di Campalagian itu kita pemuda-pemudanya Iya. cukup aktif untuk kalau ada kegiatan-kegiatan kepemudaan. Nah, gitu. Memang sih aktif Campalagian saya lihat dibandingkan Lampak. Nah, itu yang di motor itu kan Kawa Art Management, itu nama komunitasnya. Apa? Kawa Kawau Art Management. Itu sudah komunitas resmi, itu sudah dapat bantuan juga dari pusat. Kemarin kita adakan pelatihan desain digital itu. Itu nama Kawau dari mana itu inspirasinya? Kan kemarin Lapeo Bari Festival yang pertama itu tahun 2018. Tahun 2018 itu kita pertama kali mengadakan, cuman sebenarnya itu dari perkumpulan kita pemuda saja. Nah, setelah festival itu sukses, dapat sorotan juga dari Dinas Pariwisata, kita punya ide bilang bagaimana kalau kita bikin komunitas resmi dari panitia ini yang bikin festival ini. Komunitasnya kita jadi event organizer saja, kalau ada kegiatan kita bisa yang jadi panitia yang atur gitu. Jadi awalnya kita membuat komunitas sebagai event organizer, kemudian buat sanggar lagi, ada sanggarnya juga. Ada sanggarnya. Jadi sanggarnya itu sudah sering menang juga. Ya, sering juga tampil ya, sering tampil sampai acara. ke mana kemarin tuh, Bali kah? Ke Bali? Iya, kayaknya pergi ke Bali kemarin. Itu anak sanggarnya pemuda Campalagian semua? Iya, pemuda Campalagian yang disaring, biasanya anak SMP, SMA. Wah, keren. Jadi ada khusus sanggarnya juga, ada khusus pendidikan dan lain-lain. Pemuda Campalagian semua itu di dalam. Oke, wah luar biasa. Luar biasa ya pemuda-pemuda Campa ini. Beda sama pemuda di tempatku. Ini sebenarnya butuh inisiatif. Pemuda itu butuh 1-2 orang sebagai inisiator. Iya, betul, inisiator. Kalau tidak ada inisiator, tidak ada yang bergerak, karena ada juga tipe pemuda yang disuruh baru mau bergerak. Dia tipe yang disuruh tapi mau. Cuman dia enggak mau kalau enggak ada yang menggerakkan. Jadi butuh ada penggeraknya, ada inisiatornya. Jadi kalau Nurmal Lasari ini termasuk pemuda apa? Dulu inisiator, kalau sekarang ya dulu ini salah satu inisiator juga, sekarang ya mungkin karena faktor usia juga dan sudah banyak junior yang lebih muda. Jadi semacam ya saya mau mereka lakukan lebih aktif lagi dari kita yang sudah senior. Jadi turun tangan saja tuh. Kita ini tinggal mengarahkan saja. Jadi memberikan ya kan perlu regenerasi. Organisasi perlu regenerasi. Kemauin itu iya, mauin tahu menyusun masa depan kita sendiri kan. Kalau itu boyang. Kita mau fokus ke pekerjaan utama, jadi kita membina saja yang muda-muda yang masih segar. Wah, luar biasa. Tapi memang itu kebiasaan saya sejak SMP, sejak SMA suka memang begitu ya, bikin oleh kumpul-kumpul. Kalau organisasi kan SMP dulu kan SMP 1 Campalagian. Itu kebetulan saya ketua OSIS juga dulu di situ. Ya, ketua OSIS di situ saya belajar tampil di depan umum. Ketua OSIS. Kemudian pas Diman kan masuk OSIS juga, sempat jadi ketua PMR juga 2 periode. Ya, jadi tahu mungkin ya, kalau ketua PMR Kak dulu. Enggak. Jadi saya dulu ketua PMR 2 periode sejak kelas 1. Diman? Ya, sejak kelas 1 sampai kelas 2. Jadi yang pegang kunci UKS-nya dulu man itu saya. Jadi kalau ada orang pingsan, mana malah cari. Itu dulu. Sempat aktif PMR dan OSIS, terutama OSIS. Nah, di situ di man itu ilmu keorganisasiannya paling banyak.
didapat waktu sekolah. Bertambah ya. Iya. Dari Ditambah situ. dengan guru-guru di mana Iya. yang Aktif membina. Iya, membina. Aktif membina, jadi kepercayaan diri kita dibangun sejak sekolah. Kita kan dipercaya dulu menjalankan kegiatan kayak porseni dan lain-lain. Jadi sejak sekolah kita sudah dilatih kepemimpinannya gitu, LDK dan lain-lain. Nah, justru pada saat kuliah itu saya tidak ada organisasi aktif kecuali ikatan alumni. Itu karena fokus memang kuliah. Dulu kuliah di mana? Nah, dulu kuliah di UIN, Universitas Islam Negeri Alauddin ya, yang di Samatagoa itu. Jadi pas UIN fokus memang kuliah. Fokus kuliah. Karena jurusannya itu jarang ada waktu liburnya, kan jurusannya pendidikan fisika. Kalau saya kebalikannya, saya dulu di mana enggak ada apa-apa. Pas kuliah saya langsung jadi saya Prisma, jadi presiden mahasiswa. Alhamdulillah. Ya mulai ini juga mereka sadar kalau enggak ini. Iya. Sebenarnya dari dari kemauan pertama. Kemauan, kemudian sering bergaul guru besar sama Pak Kiai. Bergaul sama orang-orang besar juga penting. Jadi di situ kayak terbangun motivasiku tuh menjadi bisa bicara di depan, pokoknya di depan siapa saja. Ya, kadang kita jadi percaya diri karena terpaksa sama keadaan kan. Iya. Kamu yang naik, kamu naik. Ya, otomatis kita mau tidak mau bicara di depan umum dan jadi terbiasa. Jadi terbiasa. Karena memang setuju gitu kalau ada yang bilang biar bagaimana pintarmu kalau berbicara depan atau apa nama bahasanya public speakingnya kurang, yang tidak ada itu enggak bisa juga ya. Iya, karena begini pengalaman kalau saya mengajar kan ada anak-anak yang pintar, dia punya kemampuan di atas rata-rata ya, tapi dia tidak bisa mengekspresikan itu melalui kata-kata karena kurang percaya diri. Jadi dia semacam kalah jauh dari teman-temannya yang lebih aktif. Padahal sebenarnya dia lebih bisa dan lebih mampu mengerjakan lebih cepat. Tetapi karena dia tidak percaya diri, temannya sudah di depan, dia masih diam di tempat. Itu karena dia kurang public speakingnya, tidak tahu mau bicara apa. Padahal dia tahu tidak bisa mengekspresikan lewat kata-kata. Wah, gitu. Kalau menurutmu sendiri malah cara untuk mengaplikasikan ini public speaking, kalau ya menurut pandanganmu sendiri tuh bagaimana caranya? Karena kan setiap orang tanyakan begini beda-beda jawabannya. Termasuk kemarin Kawara tuh tahu dia jawabannya begini. Ada juga salah satu sang motivator juga saya tanya dia jawabnya begini. Nah, kalau menurutmu sendiri? Kalau saya pribadi, yang pertama itu kan dari pengalaman pribadi juga. Ya. Yang pertama itu banyak-banyak membaca buku. Banyak-banyak membaca Kenapa? buku. Dari buku kita punya banyak perbendaharaan kosakata, ya kan? Anak-anak yang rajin membaca buku dengan tidak itu pemilihan katanya pasti berbeda. Ya. Jadi kalau kita mau banyak perbendaharaan kosakata, pasti kita banyak harus buku baca buku. Bukan banyak baca Google. Ya. Google pun kan ada dibilang e-book kan, ada buku yang di internet sekarang. Intinya membaca banyak membaca. Pengetahuan. Kenapa? Karena di situ perbendaharaan kosakata kita bisa mengekspresikan apa yang kita pikirkan dengan banyak pilihan kosakata yang sudah dibaca sebelumnya. Yang kedua berlatih. Kalau memang dia tujuan utamanya pekerjaannya mau jadi public speaker, kayak misalnya guru kan juga public speaker, guru. Atau dia jadi pejabat misalnya harus bisa bicara depan umum dan profesi-profesi sejenisnya. Itu pasti harus banyak berlatih. Dilatih itu kebiasaannya berdiri. Cara latihannya kalau versimu sendiri bagaimana? Kalau misalnya dari masih dari muda pasti harus aktif dulu. Kegiatan-kegiatan yang memungkinkan kita berdiri depan umum bicara. Kan? Karena meskipun bisa bicara di dalam kamar sendirian, tapi kalau ketemu orang ada yang nervous tidak bisa. Jadi harus dilatih memang di depan umum. Jadi anak-anak itu kadang saya suruh juga ke depan presentasi, hasil diskusi dan lain-lain. Kenapa? Bukan karena mau ditakut-takuti, bukan semata-mata nilainya yang mau dikejar, tapi mau dilatih mentalnya berdiri di depan umum. Oh gitu. Tuh, karena sekarang public speaking itu kan penting juga untuk mengekspresikan pikiran. Jadi itu tadi ya harus banyak baca.
apa anu itu deh apa namanya sopo taman ini re asal bicara ki nanti tidak Iya. anu. Ya, dan harus juga ditahu apa yang dibilang. Hmm. Jangan sampai kita mengeluarkan satu istilah atau kata-kata tidak ditahu apa maksudnya atau dari asal usulnya ini kata dari mana Iya, iya, istilah. iya. Kemudian biasa ke dilatih apa tadi Dilatih untuk berdiri tampil di berdiri, depan umum. tampilkan. Ya, public speakingnya terlatih. Jadi kalau tidak mau memangnya susah. Salah satu mungkin caranya dilatih memang ceramah. Anak-anak kalau anak-anak kan SD, dilatih ikut SMP. lomba di depan umum. Dilatih minimal lomba baca puisi atau Lomba baca puisi, ya, ceramah tadi. pidato. Ya kan? Pidato. Begitu. Masih ada? Yang pertama kan tadi perbendaharaan kosakata, kemudian berlatih. Ya, tentunya percaya diri. Percaya diri. Nah ini yang yang paling tidak ditahu bagaimana caranya percaya diri. Itu percaya diri itu tumbuh dari sendiri atau dikasih tahu orang percaya diri. Percaya diri itu sebenarnya bisa dipengaruhi sama orang-orang di sekitarnya. Bisa dipengaruhi. Kalau orang-orang di sekitar kasih motivasi positif, afirmasi positif, pasti orang itu juga percaya diri. Tapi kalau selalu kalimat negatif yang keluar, misal, banyak orang ini anu kok nanti, otomatis mempengaruhi mentalnya orang kan jadi tidak pede. Kita apalagi, kan begitu ya, juga. Ya. Apalagi kalau bilang, itu anak-anak baru sudah begini lah ketawa-ketawa orang. Nah, lihat penonton ketawa-ketawa yang tidak berani. Jadi yang awalnya berani jadi tidak pede karena mendengarkan hal-hal negatif di sekitarnya itu. Iya. Percaya diri. Percaya diri ya. Kalau malah sendiri biasa ki tampilannya, biasa ki isi ceramah ya. Saya ingatku dulu pernah ceramah, tapi aku lupa ya apakah dalam rangka lomba atau sekolah dulu. Kalau Ramadan begitu? Pernah kayaknya satu kali dulu. Oh di masjid? Ya, di masjid? Kayaknya tugas sekolah, tapi di masjid. Oh tugas sekolah. Tugas sekolah di mana? Bukan kayaknya. Amalia Ramadan mungkin? Ya, kayaknya ada dulu tugas ceramah. Oh, gitu ya. Masih kecil. Tapi kalau memang khusus agama kita enggak terlalu umum jadi kayak misalnya pelajaran-pelajaran Iya, pelajaran umum. Pelajaran umum. Cuman kan kalau kita di sekolah kan apalagi sekolah Islam, ya MTS, tetap kita kasih basic-basic agama, jangan sampai keluar jalur. Itu kan IPA kadang disalahartikan itu keluar jalur. Iya. Ya, ilmu pengetahuan itu kadang dikasih bersinggungan sama ilmu agama, padahal sebenarnya bisa sejalan kalau kita berbasis sama Al-Quran gitu. Jadi jangan sampai anak-anak keluar jalur dari agama kita pada saat mengajar meskipun kita belajar umum. Tuh. Oke. Luar biasa sekali ya bincang-bincang kita pada hari ini. Ini jauh-jauh nih. Malah dari Campa datang ke Majene. Dan memang ya langsung sih saya aja dan dia mau langsung datang. Sama kayak Wara kemarin satu kali saya aja, oh iya siap, cari saja tempat. Ini kan juga salah satu wadah untuk melatih public speaking. Supaya kita, dan sebenarnya lebih susah tampil begini daripada tampil umum. Iya. Tampil depan kamera, maksudnya daripada tampil di depan umum. Kenapa saya susah cari narasumber? Gara-gara itu banyak yang tidak pede kalau di depan kamera. Karena akan tampil maksudnya jangkauan pemirsanya mungkin lebih luas nanti karena siapapun bebas mengakses. Kalau depan umum kan satu kali Nadia Sudami. Satu kali Nadia Sudami. Kalau ini bisa diulang-ulang, bisa dicari-cari kesalahannya. Iya. Mungkin itu ketakutannya, apalagi kalau pejabat. Ya termasuk itu pejabat juga. Takut yang yang kadang tidak mau di podcast karena kadang-kadang kalau kita korek-korek buka-buka kenapa begini. Nah itu yang dia takuti juga sehingga tidak mau kalau di video mau pakai kamera. Karena biasa juga ada orang yang potong-potong videonya kan, itu kalimatnya menjadi kesalahpahaman padahal maksudnya tidak seperti itu. Itu yang ditakutkan kayaknya kalau pejabat. Oke.
untuk saat ini mungkin segini dulu bincang-bincang. Nanti ada part 2-nya ya. Nanti di tempat lain Ya, insya Allah. saya akan bincang-bincang lain dengan Ibu Ipa. Ibu Ipa nama channelnya Oh ya? iya, ada channel saya nama Ibu Ipa. Jadi yang mau tahu proses pembelajaran pada Oke. saat saya di kelas, dan saya juga sekarang mulai aktif membuat model-model pembelajaran sendiri, itu saya taruh juga di channel saya. Itu yang mau kepo-kepo boleh di Oke. channel Ibu Ipa. Ya itu ya guys. Jadi di subscribe punyanya Ibu Nurmalasari ini, nama akun YouTube-nya Ibu Ipa. Nah, Huruf besar. Fotonya sendiri ya? Ya, ada foto sama anak kecil di situ. Oke, itu khusus untuk pengetahuan tentang ilmu pengetahuan. Mengajar ya, ilmu mengajar. Ilmu mengajar. Oke, terima kasih Ya. Malah atas waktunya Oke. pada kesempatan ini.